Orang berubah ketika mereka siap, bukan ketika kamu memohon. Orang berubah ketika pola hidup mereka menyakiti mereka sendiri, bukan hanya menyakitimu. Orang berubah ketika mereka direndahkan oleh kenyataan, bukan ketika ditekan oleh orang lain. Orang berubah ketika ada harga yang harus mereka bayar, bukan hanya kamu yang menanggungnya. Orang berubah untuk dirinya sendiri, bukan untuk harapanmu, bukan untuk waktumu, bukan untuk rasa sakitmu. Hey, apa kabar? Selamat datang kembali di Ruang Refleksi. Terima kasih kepada setiap dari kalian yang sudah mendengarkan konten saya. Akan sangat berarti bagi saya kalau kamu klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan. Kita semua ada di sini untuk menjadi lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sembuh. Kalau kamu sedang berada dalam perjalanan spiritual atau pertumbuhan diri, inilah tempat yang tepat untukmu. Kesempatan kali ini akan membahas sesuatu yang kita semua alami. Berapa banyak dari kalian yang mengenal seseorang, melihat potensinya, lalu merasa sakit ketika mereka tidak hidup sesuai potensinya? Berapa banyak dari kalian yang benar-benar ingin mengubah seseorang yang dekat denganmu? Mungkin orang tua, keluarga, atau pasangan. Dan berapa banyak dari kalian yang sedang berada di hubungan atau pernah berada di hubungan, di mana kamu terus berharap pasanganmu bisa berkembang dan naik level, tapi itu tidak juga terjadi? Narasi ini untukmu. Kita akan bahas apa yang harus dilakukan ketika orang tidak berubah. Ada kutipan pernah berkata begini, orang tidak mengungkapkan diri mereka lewat kata-kata, orang mengungkapkan diri mereka lewat pola. Perhatikanlah pola. Begitu banyak dari kita yang hanya mendengarkan apa yang orang katakan, tapi kita tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan. Begitu banyak dari kita yang terpesona dengan penampilan, tapi tidak melihat bagaimana mereka benar-benar hadir. Kita sering terhanyut dengan cara mereka memperlakukan orang lain, tapi lupa memperhatikan bagaimana mereka memperlakukan kita. Amati pola, dan kamu akan tahu siapa orang itu. Abaikan pola, dan kamu akan selamanya jatuh cinta pada potensi yang hanya ada di kepalamu. Orang adalah pola, kita semua begitu. Dan ya, orang bisa mengubah polanya. Tapi, seperti kamu tahu, perubahan pola butuh waktu lama. Kalau setiap hari kamu selalu lewat rute yang sama menuju kantor, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk benar-benar mengubahnya? Kalau kamu sudah bertahun-tahun sarapan dengan sereal yang sama, berapa lama untuk benar-benar menggantinya? Itu baru kebiasaan fisik yang relatif lebih mudah diubah. Sedangkan pola yang tertanam di pikiran, di alam bawah sadar, dan di cara berpikir, biasanya membutuhkan kejadian besar, bahkan menyakitkan, untuk bisa menggeser jalur lama. Ilusi akan potensi seringkali merupakan proyeksi dari luka batin kita sendiri. Ini terdengar keras, tapi dengarkan dulu. Ketika kamu jatuh cinta pada potensi seseorang, seringkali kamu jatuh cinta pada versi mereka yang hanya hidup dalam imajinasimu, atau lebih buruk lagi, versi yang sebenarnya hanyalah bayangan dari kebutuhan masa kecilmu yang belum terpenuhi. Coba pikirkan orang yang ingin kamu perbaiki sekarang. Tanyakan pada diri sendiri, kebutuhan apa dalam diriku yang belum terpenuhi, yang sekarang sedang kucoba penuhi lewat mereka? Kejelasan dimulai dari sana. Kita membiarkan orang memperlakukan kita dengan buruk karena kita mendambakan koneksi. Kita membiarkan orang berbicara buruk pada kita karena kita takut kesepian. Kita membiarkan orang menginjak-injak kita karena kita tidak tahu bagaimana cara berdiri untuk diri sendiri. Tapi saat melakukan itu, kita tidak mengubah mereka. Kitalah yang justru kehilangan diri kita sendiri. Orang berubah ketika mereka siap, bukan ketika kamu memohon. Orang berubah ketika pola hidup mereka menyakiti mereka sendiri, bukan hanya menyakitimu. Orang berubah ketika mereka direndahkan oleh kenyataan, bukan ketika ditekan orang lain. Orang berubah ketika ada harga yang harus mereka bayar, bukan hanya kamu. Orang berubah untuk dirinya sendiri, bukan untuk harapanmu, bukan untuk waktumu, bukan untuk rasa sakitmu. Saat kamu menyadari bisa melihat pola seseorang, pertanyaan yang harus kamu ajukan pada dirimu adalah, apakah aku rela bertahan di sini jika polanya tetap sama? Apakah aku rela hadir jika mereka hanya bilang ingin berubah, tapi tidak benar-benar menunjukkan bukti? Seringkali kita berkata, iya, tapi mereka sedang berusaha berubah.
Pertanyaannya, apakah mereka sendiri sudah bilang ingin berubah? Apakah mereka punya rencana? Apakah mereka sudah berkomitmen? Kamu mungkin melihat perubahan kecil, tapi jika mereka belum pernah mengatakannya, mengakuinya, dan mengomunikasikannya dengan jelas, berarti kamu masih hidup dalam imajinasi. Percayalah pada apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Kalau seseorang terus-menerus tidak menghargai waktumu, menghilang di saat sulit, atau melanggar batasanmu, itulah diri mereka yang sebenarnya. Jikalau seseorang terus-menerus tidak menghargaimu, itulah mereka, setidaknya untuk saat ini. Kalau seseorang menghilang saat masalah datang, itulah mereka. Kalau seseorang melanggar batasmu dan menyebutnya cinta, itulah mereka. Kalau seseorang berbohong demi menyelamatkan dirinya, bukan demi menjaga kepercayaanmu, itulah mereka. Kalau seseorang membuatmu meragukan harga dirimu, itulah mereka. Kalau seseorang hanya muncul saat butuh sesuatu, itulah mereka. Kalau seseorang membuatmu merasa gila hanya karena punya standar, itulah mereka. Kalau seseorang sering minta maaf tapi tidak pernah berubah, itulah mereka. Kalau seseorang menuntut pengertian tapi tidak memberimu hal yang sama, itulah mereka. Mereka bisa berubah, tapi hanya kalau mereka mau. Kontrol bukan cinta. Ini poin yang agak sulit diterima, tapi jujur harus saya sampaikan. Seringkali, mencoba mengubah orang lain terasa seperti bentuk kepedulian. Padahal sebenarnya itu bentuk kontrol tersembunyi. Kamu mencoba mengatur kekacauan mereka, supaya kamu tidak perlu menghadapi ketakutanmu sendiri. Takut ditinggalkan, takut kecewa, takut tidak pasti. Melody Beatty menjelaskan, kamu tidak bisa memaksa seseorang menjadi orang yang bukan dirinya. Kamu hanya bisa mencintai mereka apa adanya atau meninggalkan mereka. Setiap kali kamu ingin menolong seseorang berubah, tanyakan, apakah aku melakukannya demi mereka atau demi menenangkan ketidaknyamananku sendiri terhadap perilaku mereka? Penerimaan radikal. Penerimaan radikal bukan berarti pasrah. Itu adalah bentuk penghormatan pada kenyataan. Penerimaan radikal adalah menerima kenyataan apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Sebagian besar penderitaan kita muncul dari jarak antara bagaimana hidup seharusnya menurut kita dan bagaimana hidup sebenarnya. Semakin besar jaraknya, semakin besar rasa sakitnya. Kamu tidak harus mentoleransi perilaku buruk hanya karena tahu trauma mereka. Kamu tidak harus menerima perlakuan buruk hanya demi dianggap penyayang. Kamu tidak harus bertahan hanya karena melihat potensi mereka. Kamu bisa memaafkan seseorang tapi tetap memilih pergi. Kamu bisa melihat kebaikan mereka tapi tetap memilih yang lebih baik untuk dirimu. Kamu bisa memahami rasa sakit mereka tapi tetap melindungi kedamaianmu sendiri. Kamu lingkungan, bukan cermin. Ada efek Pygmalion. Orang bisa naik level jika diberi ekspektasi tinggi. Tapi itu hanya berhasil kalau ada komitmen dari kedua belah pihak. Ingat, kamu bukan pemahat, kamu hanyalah tanah. Kamu bisa memberi nutrisi, tapi kamu tidak bisa memaksa tanaman tumbuh. Kalau mereka tidak mau cahaya, sinarmu justru akan membakar mereka. Kamu bisa menawarkan dukungan, tapi transformasi hanya bisa datang dari dalam diri mereka sendiri. Dan seringkali, pilihan yang paling penuh cinta justru adalah melepaskan. Melepaskan dengan welas asih, bukan dengan kebencian. Hubungan itu memang sulit, tantangannya besar. Kadang ekspektasi kita terhadap orang lain benar-benar tidak realistis. Dan akhirnya, kita justru membuat masalah lebih besar dengan mencoba mengubah orang lain, dibanding kalau kita hanya mencoba benar-benar terhubung dengan mereka apa adanya. Karena itu, dalam setiap hubungan kamu harus tahu apa prioritasmu, hal yang tidak bisa ditawar. Apa preferensimu, hal yang baik kalau ada, tapi bukan yang utama. Orang lebih sering berubah ke arah yang tidak kita mau, daripada berubah ke arah yang kita harapkan. Satu-satunya keputusan yang benar-benar bisa kamu kendalikan adalah, apakah aku masih mau tetap di sini? Apakah aku bisa sabar dan toleran, atau aku sedang kehilangan diriku sendiri? Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan.
Bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bertahan atau memilih pergi? Itulah yang ada di tanganmu. Itulah yang bisa kamu kuasai. Terima kasih sudah mendengarkan ini. Saya mencintai proses merekam ini, dan saya sangat bersyukur untuk setiap dari kalian yang menonton, membagikan, dan berkomentar. Tolong bagikan ini pada orang yang bisa terbantu. Dan ingat, kadang motivasi bukan sesuatu yang selalu ada. Seperti emosi lain, ada harinya kuat, ada harinya lemah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menanganinya hari demi hari.